Gue punya anjing di rumah. Kalau misalnya dia buang liur di lantai. Polisi punya anjing tuh kayaknya. Loh, Anda jangan bawa polisi. Loh, Anda jangan bawa masalah. Iya, saya mengerti. Iya. Cuman kebanyakan dicontoh. Jadi Anda mengatakan polisi nggak bisa sholat? Loh. Gue disuruh jago olahraga, disuruh jago IPA IPS, disuruh jago sejarah, tambah lagi kimia. Stres, butuh healing. Bapaknya yang bayarin healing. Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Masuknya biar kayak jurnalis gitu. Ini udah mulai? Udah. Oh, udah mulai? Oh gini cara mulainya? Mulainya masuknya biar duduk langsung, set, mulai, atas. PDI. Enggak, bukan. Emang rusak doang. Emang rusak. Kenapa? Kalau PDI Anda? Saya mendukung semua partai. Kenapa? Karena kita belum tahu siapa yang menang. Enggak, oke, belum tahu siapa yang menang. Tapi kemarin di Amerika Anda dalam rangka. Oh, saya di Amerika kan menemani Pak Menhan. Oh, ada politik ya? Apa? Ada politik ya? Enggak, saya menemani Pak Menhan sebagai duta Komcat. Bukan ter 2024? Bukan dong. Loh, kan cuma nanya. Bukan lah, saya nemenin Pak Menhan sebagai duta Komcat karena TNI sekarang ada 4. Bukan ada 4 lah, tapi bukan ada 4. Maksudnya ada TNI, tentara darat, TNI darat, laut, udara, ada Komcat. Gitu. Komcat itu apa? Komponen cadangan. Komponen cadangan itu sebenarnya dari dulu udah ada tapi nggak pernah dijalankan. Dan sekarang baru dijalankan. Udah ada sekitar 6.000 pasukan sekarang tuh. Dan lu one of them? Gua salah satunya gitu. Loh. Jadi memang ya gitulah. Taruh dulu. Kan berarti Anda kan pesulap. Ya. Podcast nomor 1. Ya, nomor 1. Ya lah, oke, terus lanjut. Ya lu dong. Masih. Ya masih nomor 1, masih oke lah. Masih nomor 1. Lu Anda tuh sebenarnya mau jadi apa? Kok tiba-tiba jadi TNI gitu ya? Maksud gue, lu nggak kesampean dulu. Lo kalau untuk membela bangsa dan negara demi NKRI, masa kita tidak lakukan? Nat, lu gimana sih, Nat? Kalau negara kita diserang oleh negara lain, masa kita diam aja? Kita kan harus siap dong kalau negara kita diserang dengan negara lain. Udah senjata kita dikit. Ntar lu, dikit nggak? Dikit lah. Masa sih? Ya kalau diserang sama Amerika dikit dong. Iya. Kalau diserang sama Rusia dikit dong. Iya dong. Iya. Iya kan, dikit dong. Tapi desk job Anda di situ ngapain? Pakai baju TNI. Lo memang TNI. Memang TNI. Katanya Jenderal 2. Ada pangkatnya. 1 ada ininya. 2. Ya terserah lu dah pokoknya deh. 2. 1 ada. Berarti Anda one of them. Ya memang karena Komcat itu bagian dari Tentara Nasional Indonesia kita. Yang desk jobnya ketika ada sebuah kejadian dan sebagainya, maka Komcat itu bertugas dan wajib untuk melindungi negara. Misalnya nih. Misalnya lu kudeta. Gua kudeta. Gitu. Okay. TNI lagi ngurusin apa gitu. Ntar kita yang ngurusin lu aja. Kita tuh lu. Ya Komcat. Ya lu kan? Iya. Lu yang ngurus. TNI, KC, Komcat gitu. Berarti lu bisa megang senjata gitu Om Den? Bisa. Dari mana belajar? Lah di Komcat, Danco. Oh, di Komcat lu diajarin? Itu diajarin cara. Jadi gini, contohnya gini. Contoh gimana? Kan kita awam. Iya, lu awam, oke. Komcat itu, jadi contohnya gini. Komcat itu juga punya kemampuan beda-beda. Ada yang harus bisa menerbangkan pesawat tempur. Anda bisa? Enggak dong. Enggak bisa, oke. Bisa. Cancel. Bukan cancel, memang tidak semua Komcat menerbangkan pesawat tempur. Oke. Tapi Anda tidak bisa kan? Karena ada bagian Komcat yang menerbang pesawat tempur, ada yang laut, ada yang udara. Ada yang adiknya adiknya gitu. Anda di adiknya, contohnya gitu. Kakaknya kemana? Waduh, saya mau ngomong kakaknya kemana, menurut saya mau jahat. Gak usah. Soalnya setelan Anda tuh udah kayak TNI sih kalau gue lihat. Aura. Enggak, ini tulisan topi saya nggak baca. Regular guy. Rakyat sipil. Regular guy kan. Tapi kalau regular guy nggak bawa patwal.
Oh, kalau bawa patwal itu kan karena ngejar waktu Anda. Oh, Anda bela-belain. Bela-belain loh, kan boleh kan. Oh, boleh. Ngejar waktu Anda. Terus ini gila hujan-hujan, gue lagi sibuk meeting. Lu jangan gitu. Gue kan janji sama lu sebulan. Oh iya bener. Atur bos, atur mulu sebulan loh. Iya bener. Tapi kan gue dateng kan. Baik ya Om. Iya. Ini mau bahas tentang politik ya? Enggak. Oh, enggak. Cuma mau nanya, gue tuh selalu liat di Instagram karena pakai baju TNI, hormat. Loh ini orang podcaster, apa mau jadi apa sih? Gak mau jadi apa-apa. Oke. Memang tugas untuk membela negara saja. Waduh. Maka join Komcat. Karena TNI kita akan lebih kuat dengan adanya Komcat. Ya. Oh keren. Mantap ya. Anda tapi keren sih. Mantap ya. Keren. Mantap ya. Keren. Siap. Gue pengen ngomongin married life lo. Ya iyalah married life gue udah berantakan. Enggak. Kan cerai gue. Iya enggak, maksud gue kan tiba-tiba lo mutusin buat married. Waktu ini yang mana nih? Gue udah 2 kali nikah nih. Loh yang pertama kan emang Yang pertama amburadul kan. Vicky Prasetyo. Vicky Iya. Prasetyo. Loh iya dong. Enggak dong. Sebelum itu kan ada. Udah. Anda mancing. Enggak, saya nggak mancing Bang Komeng, Oke. Akhirnya lu married, kenapa? Kok lu tiba-tiba mau married? Ya karena saya udah belajar dengan pengalaman yang kemarin. Maka saya berharap dengan married yang kedua ini saya bisa menjadi suami yang lebih baik, lebih bertanggung jawab. Gitu. Jangan nyamain semua orang sama lu. Lah enggak gua. Loh. Tapi itu motif lo. Gini bro, gua tuh married karena ada beberapa hal. Pertama memang ya sayang pasti ya, kalau nggak sayang nggak married ya pasti ya. Nafsu ya kan, nafsu dulu baru sayang biasanya begitu ya kan. Nafsu sayang hilang nafsu biasanya begitu tuh kalau married life tuh. Ini orang kenapa sih? Itu lu. Kan lu cerita gitu ke gua waktu itu. Loh, gua lu bongkar. Oh ya Itu kan antara itu kita. Kan manusiawi gitu loh. Viagra. Oh. Loh, nafsu kalau udah lama pasti hilang nafsu. Viagra bertindak. Iya, wajar dong. Pil biru itu ya. Legal kan? Legal. Viagra legal ya. Legal dong. Legal Viagra. Okay. Dumolit ya nggak legal. Oke. Tapi kita bersih kan. Kita clean. Paling Viagra. Viagra masih aman dong? Masih aman. Iya. Viagra tanpa, gue mau tahu deh. Viagra tanpa resep aman? Kayaknya dijual ya di mana-mana ya Viagra tanpa resep. Gue nggak tahu. Kalian kalau polisi nangkapnya gimana? Anda kok suka ngaceng gitu kan? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Lu pakai Viagra kan nggak mungkin mabok, nggak mungkin. Nggak mungkin. Paling ngacengnya kelamaan. Iya sakit. Lanjut ke married tadi. Oke. Yuk, married life. Apa pertanyaannya apa gue jawab? Kok tiba-tiba lu pingin married? Nggak tiba-tiba anjing. Nggak, kayaknya lu tiba-tiba tuh kayak orang di jalanan, ini kayu gitu, nggak gitu, gila lu. Tapi gue tahu lu tuh. Gue pacaran udah lama, udah bertahun-tahun, ya kan. Akhirnya married gitu. Kan biasa ada triggernya tuh. Ya udah, dia mau married, saya merasa bahwa sebagai pria yang bertanggung jawab, ya saya harus menikahi anak orang. Oke. Ya udah, akhirnya kita nikah gitu. Itu pada saat pernikahan saya mikir belok kanan atau belok kiri gitu. Belok kanan soalnya jalan keluar. Ini orang. Tapi happy. Apa? Happy? Gue happy. Gue serius nih. Enggak, gue happy. Karena kejadiannya, walaupun kejadiannya sebenarnya nggak tiba-tiba sih bro. Nggak tiba-tiba. Kalau tiba-tiba kan nggak tiba, itu udah direncanakan lama. Kalau tiba-tiba kan hamil duluan. Kalau tiba-tiba hamil duluan ya. Kalau ini udah direncanakan. Yeah. Ini gue udah gini. Ini sudah direncanakan lama. Oke. Oleh dia. Nah, jadi lah ini orang gila ya. Apa sih? Mana ada wanita pacaran dengan Anda tidak mau nikah, ada nggak? Ada. Ya pasti kan ya feminis zaman sekarang kan. Yeah. Ya, dia kan tidak termasuk feminis. Oke. Dia kalau saya duduk masih saya disuruh berdiri, dia mau duduk. Kalau feminis kan saya duduk, saya tawarin berdiri, dia marah-marah gitu kan. Oke. Ini enggak. Enggak. Jadi dia minta married. Ya dia maksudnya udah lama pacaran, masa kita nggak nikah. Terus gue pikir, tapi awal-awal memang gue berpikir karena sebagai seorang duda pasti berpikir kan apakah pernikahan ini jalan yang baik apa enggak gitu kan. Karena kan mikir juga nih, kayaknya gue bebas ya selama ini ya, kemana-mana sendirian. Bebas tuh apa? Bebas dong, gue kan bukan punya siapa-siapa. Maksudnya? Kan belum ada janur kuning. Jadi bisa
Betul, walaupun sudah ada janur kuning, belum ada bendera kuning juga bisa sih. Bisa. Tapi kan punya tanggung jawab yang lebih besar. Ya. Nah setelah itu ya udahlah, terus gue, I think I'm old, umur gue udah hampir gocap. Ya. Kayaknya memang gue harus punya anak kan nanti akan pergi juga kan pasti kan dari kehidupan kan. I need someone yang bisa ngertiin gue dan dia bisa ngertiin gue karena gue bukan cowok baik-baik, gue brengsek. Gitu, dia bisa ngerti ya sama kayak lu lah. Enggak, gue biasa aja. Lu enggak semua hidup lu samain sama hidup lu. Nat, kalau gue bongkar semua. Enggak usah. Oke, lanjut. Tutup. Oke. Ya, jadi dia bisa ngertiin gue lah dengan semua kekurangan gue. Dan kejadiannya bersamaan dengan Aska juga udah kenal dia lama. Terus gue tiba-tiba punya Nada, gue angkat anak juga. Itu jadinya kejadiannya tuh berbarengan. Gitu. Jadi tiba-tiba gue sekeluarga, gue ada berempat. Ada dia, ada Aska, ada Nada, sama ada Nul. Nur siapa? Anjing kecil segini. Bangsat. Gue udah serius lagi. Serius. Iya. Punya anjing kecil segini. Nur. Iya, gue punya anjing kecil di sini ya. Di Instagram pada nanya. Apa? Maaf cuma bertanya, itu anjing apa kucing sih gitu. Kenapa ya? Emang nggak? Mereka tuh nggak ngerti itu anjing apa kucing. Kenapa sih mereka bertanya gitu? Mungkin kalau kucing kan hewan. Kalau kucing hewan. Kalau anjing agak najis. Anjing najis kan air liurnya, Pak. Iya, najis kan? Iya, air liurnya. Emang gue minumin air liur. Emang gue megang-megang. Loh kan kalau dijilat najis. Kan bisa dicuci, bisa bersihkan. Lo nggak bisa sholat. Nah, dibersihkan dulu dong. Kok lu bilang gue nggak bisa sholat sih? Lo enggak, katanya wah susah kalau berdebat sama dia kalah ya. Jadi dia gue nggak bisa sholat sih? Loh, tahu Anda punya anjing di rumah? Gue punya anjing di rumah. Kalau misalnya dia buang liur di lantai. Polisi punya anjing tuh kayaknya. Loh, Anda jangan bawa polisi. Loh, Anda jangan bawa masalah. Iya, saya mengerti. Iya. Cuman kebanyakan dicontoh. Jadi Anda mengatakan polisi nggak bisa sholat? Loh. Bukan. Kebanyakan stigma orang kalau misalnya. Tapi bisa dibersihkan kan dengan tanah bisa dibersihkan. Sekarang jual sabun tanah tau kan? Nah, ada kan bisa dibersihkan. Loh, kenapa Anda nggak melihara kucing? Kenapa? Apa lo? Nyakar. Jelek banget alasannya. Nggak, kenapa lu nggak pelihara kucing? Gue nggak suka kucing. Kenapa? Beda kalau kucing tuh kita kasih makan dia merasa bos. Kalau anjing kita kasih makan dia merasa gue bosnya. Oh, lebih nurut ke majikan. Lebih nurut ke majikan. Lu tuh emang orangnya gitu ya, apa namanya, manly yang butuh dihormatin banget. Enggak, karena anjing gue kecil. Gue nggak terlalu butuh dihormatin. Oke. Anjing gue segini. Gitu. Iya. Apa? Pak? Bulldog? Super mini pom. Oh, super mini pom. Super mini pom. Bisa masuk ke gelas. Ini lu bohong gak sih Om Ded? Lu Bisa pesulap juga ya? Enggak, serius. Bisa masuk ke dalam gelas. Gelas apa? Gelas segini, gelas kecil gini bisa masuk ke dalam gelas. Tapi pasti kesakitan banget ya kalau kita masuk. Pasti tuh. Ini orang. Makanya gue gak pernah cobain. Oke, tapi bisa masuk? Bisa, pernah lu juga coba? bisa kalau gue masukin. Kalau Bisa. Oh gitu. Ini mau ngomongin married life apa ngomongin? Lu tadi ke anjing. Ya gue kan nerangin Terus tentang nanya ke gue. Gue nerangin Apa tentang kalau keluarga. Sekarang tuh ada gue, Sabrina, Aska, Nada, Nul, Melisa. Loh, kok jadi banyak? Tadi 3 loh. Tadi 3. Lu, Nada, Aska, bini lo. Nur gak? Nur. 4 dong. Tadi tuh udah 4 dong. Lu, gue, Aska, Nada, bini lo. 4. 3 anjing. Lah gila ya? Gue ulang ya. Ulang. Lu, Aska, Nada, bini lo. 4. Kan goblok kan? Gue yang salah ya? Anjing lu tadi mana? 5. Nur. Melisa siapa? Melisa itu gue punya asisten rumah tangga. Oh itu family juga? Karena udah ikut gue dari umur dia 14 tahun, bos. Elunya? Enggak. Oh, si Melisa? Si Melisa. Terus? Nama ART lu keren ya? Dia udah ikut gue dari umur 14 tahun. Hah? Dia S1. Ini lu bohong gak sih? Demi tanya nih. Sumpah lu? S1? S1. Apa? Sarjana apa? Ekonomi apa? Ekonomi. Oh. Ekonomi. Emang orang yang kerja sama lu harus pintar-pintar ya? Karena dia ngurus anak gue. Masa kita biarinin orang bodoh ngurus anak? Keren. Harus orang pintar dong ngurus anak. Anak gue ngomong Inggris, Melisa ngomong Inggris.
Gitu dong. Melisa bisa bahasa Inggris. S1 jeng ekonomi jeng. ART nih. Dia belajar bahasa Inggris juga, dia les bahasa Inggris, dia S1. Oke. Om Ded, Oke. gue tuh kemarin gak sengaja ngeliat cuplikan lo. Karena bintang tamunya lo. Gue lihat gitu di ekspor langsung aja. Lu kayak sempet marah-marah ke guru sekolah. Jadi lu kalau nggak salah lu ngomong gini nih. Ini gurunya apa? IPA, IPS, matematika. Gurunya 1. Itu lu kenapa sih? Gua nggak suka dengan sistem pendidikan di Indonesia. Kenapa? Ya kenapa lu bertanya itu? Kenapa nggak gurunya 1 ngajar semua? Loh, kok jadi ngajar semua? Loh, muridnya 1 diajarin banyak guru. Ya curang dong. Ntar lu, muridnya 1, diajarin banyak guru. Ya wajar dong. Ya curang dong. Berarti gurunya nggak tahu semua. Loh, kan nggak semua harus tahu. Misalnya Kalau guru gitu muridnya Penjaskes. juga nggak perlu semuanya harus tahu dong. Apa? Kalau gitu muridnya juga nggak perlu semua harus tahu dong. Boleh diulang nggak? Gini ya. Oke. Ada guru, Ada misalnya guru. saya Pak Imam ya, atau Pak Berto. Saya Ya lu jago. yang mana dulu biar gua paham. Pak Berto. Oke, Berto ya. Pak Berarti Pak Berto. Imam udah nggak ada nih ya. Pak Imam nggak ada. Udah nggak ada. Pak Berto mengajar IPS. IPS. Dan sejarah deh, 2. Gua jadi murid nih. Lu murid. Oke. Cahyadi. Cahyadi, aku guru IPA ya. Lu jago olahraga nggak? Nggak. Enggak. Oke. Kan saya belajar IPA sama sejarah. Ya udah, saya ikutin Anda ya. Oke, Saya belajar IPA ya. Oke. Dan saya jadi bagus ya. Tapi Iya. guru olahraga gue pengen olahraga gue jadi bagus. Lu aja nih guru IPA gue nggak bisa. Tadi lu bilang guru IPA IPS-nya nggak bisa olahraga. Nggak bisa. Nah, gimana curang dong? Guru olahraganya ada lagi. Nah iya, guru olahraganya bisa Pak IPA Chandra. IPS nggak? Pak Chandra. Pak Chandra bisa IPA IPS nggak? Dia jagonya Penjaskes. Nggak bisa berarti? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi lu ngarepin gue bisa semua? Oh iya. Nggak bisa bos. Guru kimia datang lagi, Mas Nah, Hengki. Mas Hengki nih. Hengki. Ngerti IPA IPS kagak, ngerti sejarah kagak. Tapi jago kimia. Tapi jago kimia. Ngajarin Bapak Cahyadi. Ajarin Bapak Cahyadi yang lagi bingung. Gue disuruh jago olahraga, disuruh jago IPA IPS, disuruh jago sejarah, tambah lagi kimia. Stres, butuh healing. Bapaknya yang bayarin healing. Ya gue gak setuju dong. Oke, enggak, pada saat video itu keluar, lu tuh lagi berdebat sama siapa sih? Gue lagi berdebat sama siapa gue lupa. Tapi lu pernah berdebat itu kan? Pernah. Terus jawaban sekolahnya apa? Nah, kan orang sekolah berarti kayak gue dong. Oh iya kan Pak, ini gini Pak. Dia jawabnya apa? Ya sulit untuk mencari seorang guru yang mampu memahami semua. Pada akhirnya lu memutuskan pendidikan yang terbaik buat Jangan anak lo. berharap juga anak saya bisa bagus semua. Oh, anjing. Loh iya dia bilang sulit ya berarti jangan harap juga anak saya bisa bagus semua. Iya. Pada akhirnya Sama-sama. pendidikan apa yang lu terapin ke anak lo? Seks. Lu sinting apa? Karena seks tidak ada pendidikannya di sekolah. Makanya orang tua harus mengajarkan pendidikan seks. Gue setuju. Gimana sih? Enggak, gue Tadi lu bilang gue sinting, sekarang lu setuju. lo enggak, kalau pendidikan seks menurut gue itu valid. Ya, Setuju. Betul. Setuju. Makanya di sekolah tuh nggak dijelasin pakai kondom gimana. Iya. Nggak dijelasin. Karena kan tabu kalau di Indonesia. Nih, sorry ya. Tabu dari mana tuh? Di mana bagi-bagi kondom pemerintah daerah? Apa? Gimana? Di mana tuh? Bekasi. Bagi-bagi kondom. Yang bagi-bagi pemerintah daerah kan? Itu kan Bekasi. Ah. Coba ini kan kita. Jadi Bekasi kenapa? Loh, Bekasi boleh bagi kondom, tapi coba Anda keliling Indonesia, sorry ya, agak kurang. Katanya kalau bagi-bagiin kondom sama saja memproklamasikan Jadi seks bebas. Bekasi ini tidak termasuk Indonesia menurut Anda? Nggak tahu. Tapi kan ada yang bagi-bagi kondom. Iya, cuman itu kan Bekasi. Mungkin Bekasi lebih agak maju, ya Bintaro maju, Kemang maju. Coba deh Anda ke pelosok, katanya kalau bagi-bagi kondom sama aja. Ini nih, lu kan orang pinter dan jago ya. Ceritanya gue, lu kalau Anda bagi-bagi kondom, Anda sama saja memproklamated Seks seks bebas. bebas. Setuju nggak? Ya tergantung yang ngomong pernah ngelakuin seks bebas nggak? Ya selapa. Apa? Yang ngomong pernah ngelakuin seks bebas nggak? Itu. Pernikahan itu kan hasil nenek moyang dari seks bebas. Gimana? Pernikahan itu kan nenek moyangnya adalah pelacuran. Emang gitu? Loh, zaman dulu emang ada pernikahan? Nggak ada. Seks bebas dong. Ya, makanya nenek moyangnya kan seks bebas dan pelacuran, baru lama-lama ada pernikahan gitu kan. Oke. Benar kan? Tapi sejauh apa pendidikan seks lu terapin ke anak lu? Ini gue serius. Gue ajarin semuanya. Contohnya? Ya nggak dipraktekin. Iya gue paham. Ya kalau praktekin kita bingung. Gitu kan. Enggak, maksud gue
Lu ngomongnya gimana? Ya, ngomongnya Kan gue juga punya anak nih. cowok cewek, Cowok. cowok, Masih umur 3. Ntar kan pas udah umur 12 gitu kan pasti udah mulai sange. sange dong. Karena kan kita dulu gitu ya, pas mandi kok cocok-cocok enak ya. Iya. Iya kan? Takut tuh ketemu cewek kan wadidaw gitu. Benar. Mending kalau ketemu cewek. Kalau Kalau ketemu lagi kita lebih sekarang punya anak cewek takut, punya anak cowok takut. Iya dong. Iya benar. Ini emang terjadi. Bener. Anak cowok kan kalau suka sama itu kan. Iya kan? Teman kita kan ada. Ada. Iya kan? Nah, lu ngasuh anak lu gimana Om Ded? Lu kan Jadi kan gini, modern contohnya banget. gini, gue ngomong sama dia, Aska kamu boleh melakukan. Tapi gini ya, gue dari umur 0 sampai umur 11 tahun tuh gue keras. Sangat keras. Gue keras. Gue marah-marah sama dia bisa gebrak meja, pernah gue usir dari rumah. Gara-gara? Ya pokoknya kalau dia kurang ajar gue usir. Contoh kurang ajar ya? Ngomong fuck you, gue maki-maki. Dia pernah ngomong fuck you ke lu? Ya, pernah. Fuck you dad gitu? Pernah, atau karena temennya di sekolah. Oh iya. Wah, gue gebrak meja, gue maki-maki. Ya. Kalau bela diri, fight, gue pukulin babak belur. Umur 8 tahun babak belur, ada videonya tuh dia nangis-nangis di YouTube, gue pukulin. Ya. Setelah umur 11 masuk ke 12 tahun, gue bilang sama dia, oke, now you're grow up. Ya. Lu udah umur 12 tahun, papa gak akan marah lagi. Terserah kamu mau ngelakuin apapun, terserah. Rules-nya beda. Rules-nya cuma satu. Apapun yang kamu lakukan, kasih tau papa. Dan papa gak akan marah. Dan bener, sekarang mah dia kalau ngomong sama gue udah fuck you. Gitu. You shit. Kayak gitu. Gue gak marah udah. Ya. Karena apa? Karena menurut gue fondasi dia sudah kuat. Ya. Udah kuat, udah gue ajarinnya kuat. Dan dia ngerti, begitu banyak orang, begitu ada orang, sopannya luar biasa ke gue. Gitu. Jadi dia tahu momentumnya dia bercanda. Karena fondasinya dia udah kuat. Jadi jangan mikir gue ngajar anak gak keras, gue ngajar anak keras. Ya. Yang dilihat sekarang sama orang-orang adalah gila, itu kayak temen banget. Itu setelah dia umur 12 tahun. Oh, sebelumnya lu banyak fighting all the time. Sebelumnya gue ngasih dia fondasi dulu supaya dia jadi orang yang benar. Ya, gitu. ya. Nah, salah satu contohnya tadi kalau seks, bahwa kalau dia nonton bokep atau dapat bokep dan sebagainya, ya kasih ke bapaknya. Ya bapaknya juga kan kadang-kadang susah nyari, nggak punya waktu. Oke. Dia Jadi kasih kalau tahu. anak lu ketahuan nonton bokep, lu juga ikutan. Dia sekarang nggak ketahuan, you know seen this. Oh, udah gitu. Udah gitu. Terus gue nerangin tentang seks, ya dia udah tau lah tentang seks. Terus gue bilang, pokoknya satu, you need to remember, if you do that, itu ada dua nih. Ya. Ada cewek yang lu begitukan dan ternyata dia virgin, maka responsibility lu tinggi banget. Ya. Yang kedua, kalau cewek itu sampai hamil, biar gimana pun lu akan gue paksa nikahin. Oke. Gitu. Karena ya, I'm not agree with abortion soalnya. Me too. Gitu. Jadi dua hal itu yang gue tekankan ke dia. Oke. Ini pun sama dengan mabok, sama dengan rokok, sama dengan apa, itu gue tekankan. Ya. Lu mau mabok, lu mau apa silahkan. Tapi tidak pada saat dengan teman-teman lu yang mabok. Bisa Maksudnya? nggak bikin responsibility itu. Oke. Dan dia bisa. Jadi gini, kalau dia misalnya mau minum dan sebagainya, dia akan minum di rumah. Gitu. Oh, bareng. Bareng aja sama gue. Oke. Atau misalnya teman-teman ajak aja ke rumah gitu. Oke. Tapi kalau di luar dan sebagainya, karena gue tidak bisa menjaga kondisi luar seperti apa, dan teman-teman dia suka banget kalau ngajakin dia keluar untuk mabuk karena dia yang jagain. Taruh, temennya suka ngajak mabok. Dia yang jagain. Karena teman-temannya tahu dia pasti nggak akan. Jadi Kalau dia minum tapi dia tahu stopnya. Kalau gue yang ngajak? Silakan. Karena dia udah tahu untuk berhentinya kapan gitu loh. Oke. Nah itu kan butuh proses Pak. Ya, butuh proses. Ngajarin anak seperti itu kan butuh proses. Iya. Ditambah lagi sekarang gue ada nada yang sangat amat berbeda. Gue cara pola ngajarnya berbeda. Kalau Nada bedanya pola ngajar sama Aska apa? Kan Nada berarti perempuan ya? Gue nggak bisa keras. Oke. Pertama gue nggak bisa sekeras Aska. Jadi gue pasti dengan pendekatan papa mau ngomong. Kalau dia salah pasti gue omelin. Jadi seminggu sekali itu kadang-kadang kalau menurut gue dia melakukan sebuah kesalahan tuh, pasti gue bilang nanti malam papa mau ngobrol sama kamu ya. Nah itu dia udah ketakutan. Oh gitu. Oh lu tuh keras ya Om Ded? Keras gue. Gue kira lu asik-asik gitu. Asik, tapi ketika lu melakukan sebuah kesalahan, gue harus menerangkan supaya itu tidak terjadi terus-menerus. Dan gue ngomongnya gak gue marah-marahin, gue terangkan dengan logika kenapa kamu salah tadi, kenapa begini, kenapa begitu. Karena kan pasti ada dua hal. Pertama dia punya keluarga asli,
ya masih ada, walaupun ayahnya ada di Bandung dan sebagainya. Kedua dia punya keluarga baru di gue. Pasti pola ngajarnya pasti beda. Gitu. Dan gue bilang pasti pola ngajar kamu akan beda. Mungkin yang satu boleh pacaran, mungkin orang tua dia boleh pacaran, gue nggak boleh. Itu perbedaan kan? Itu perbedaan. Kenapa nggak bolehnya? Gue terangin. Nah, karena kamu punya 2 keluarga, you choose which one. You choose which one. Tapi gue terangkan kenapanya tuh gue terangin. Gitu. Karena kalau enggak, anak cewek lagi ya, dan ya gue ngalamin dia mens pertama juga gue tahu gitu. Jadi gue ngalamin yang gue tiba-tiba punya anak cewek, oh shit, ini ternyata sangat berbeda cara pola asuhnya. Dan dia berhadapan dengan gue pun berbeda. Gitu. Contohnya kayak misalnya gue ada whisky di rumah gitu ya, ada whisky di rumah diumpetin sama dia. Kalau anak gue yang cowok kan nggak mungkin gitu kan. Diumpetin sama dia gitu. Rokok gue dipatahin sama dia gitu. Karena dia nggak mau gue ngerokok. Gitu. Oh gitu. Iya, jadi cara sayangnya gue ke mereka dan cara sayangnya mereka ke gue beda. Kalau anak cowok kan udah kayak teman gitu kan. Kalau ini kan lebih ke protect gitu kan. Lebih ke protect. Gue pernah, Aska pernah nanya sama gue, misalnya kalau lu punya anak, tiba-tiba punya anak angkat dan ini perempuan, dan dia lemah kan, perempuan biasanya lebih lemah. Ya walaupun feminis tidak mengakui hal tersebut. Maksud lu perempuan lebih lemah daripada laki-laki? Iya. Laki-laki jauh lebih superior? Jadi perempuan di bawah laki-laki? No, tidak superior, saya bilang lemah. Lemah lawan katanya adalah kuat. Oke. Iya berarti laki-laki lebih di atas dibanding perempuan? Dalam hal kekuatan. Oke. Dalam hal kekuatan. Karena gue nggak peduli mau feminis ngomong kita sama, kita begini. Ayo berantem yuk. Kita lihat siapa yang menang. Artinya kenapa? Artinya ketika di jalan laki-laki itu bisa lebih bela diri, bisa lebih membela keadaan. Dibandingkan dia wanita. Lebih protek. Kalau cewek kita harus jagain. Kalau cowok berantem deh. Iya. Loh cewek juga ada yang berantem ke kantor polisi. Ada, jambak-jambakan masuk penjara ada. Ada kan? Cowok mukanya codet, keren. Cewek mukanya codet, kureng. Bener gak? Iya lagi. Bener gak? Kan itu jadi masalah kan. Makanya I don't care what you feminist said, ini pendapat gue. Gitu. Nah, nada kan harus dijagain. Cara jaga ini kan beda dengan cara gue jagain Aska. Nah, gue pernah bilang sama Aska, sama Nada dan sebagainya. Kalau misalnya Nada, Aska, dua-duanya jatuh, dua-duanya berdarah, yang akan gue tolong duluan siapa? Nadanya, karena dia lebih lemah. Gitu. Nah terus kalau dia nanya, kalau lebih who you care more? Siapa yang papa lebih care mana? Gue bilang, I will care Nada more. Because I trust you more. Karena gue udah percaya sama dia gitu loh. Ini harus dijagain. Tapi kalau sama Nada gue bilangnya gampang. Pokoknya kamu kalau punya pacar kamu satu saat punya pacar, temuin ke papa pacar kamu. Pacarnya Nada? Ya kalau dia punya pacar. Temuin ke papa pacar kamu. Kayaknya gak ada yang mau ketemu lu. Kayak udah males deh. Papa gak akan marah. Papa cuma akan ngomong sama cowok itu. Dengarkan baik-baik. Tuh ya. Misalnya Nada tiba-tiba suka sama cowok ya. Mungkin dong. Anggap aja lu gue deh ya. Anggap aja lu. Pacar datang cuk kita naik mobil ya. Mobil. Bokap lu Om Ded gitu. Wah gue udah. Tapi kan bokap gue mau ngobrol sama lu kan. Wah gue pikir-pikir dulu deh bro. Gue sih depan rumah lu. Ya tapi kan kalau gitu lu gak jadi pacaran dong. Iya kita ngumpet aja di belakang. Kita ketemu di PIM kek. Gak bisa karena dia jujur sama gue. Pasti dia akan ngomong. Udah deh. Bokap lu galak kalau di. Kagak, bokap gue gak galak. Apa lu badannya gede banget terus gue diapa-apain. Kagak, gak akan diapa-apain. Jadi seandainya Nada bawa pacar ke tempat lo. Lu bakal ngomong gue misalnya. Nama siapa? Onat. Kerja apa? Kerja banyak. Kamu sayang sama anak saya? Sorry Om. Kamu sayang sama anak saya? Sayang Om aku. Berarti kamu akan perhatikan dia. Banget Om. Ya udah, saya juga akan sama perhatiin kamu. Maksudnya perhatiin aku tuh? Ya pokoknya gini lah. Apapun yang kamu lakukan ke anak saya lakuin ke kamu. Ntar dulu Om, mohon maaf Om. Kamu bayarin anak saya makan, saya bayarin kamu makan. Oh iya, ntar saya mau nonton di PIM, saya yang bayar Om. Terus mau makan di Union Steak. Ya nanti kapan-kapan saya ajak kamu makan, saya ajak kamu nonton, kita temenan. Kamu cium anak saya. Ini Om tadi di mobil gak sengaja saya cium gitu. Ya udah saya cium kamu.
Oh tapi lu seasik itu Om ya? Enggak, ini gue beneran nih. Saat dia ada pacaran ada, lu akan sesantai itu? Ya gue akan santai itu, tapi kan maksudnya tetap aja gue harus kasih dia wanti-wanti dulu loh. Iya, tapi kalau dia cium, lu masih juga nyium bangsat ya? Ya enggak, tapi kan dia mikir abis itu. Dia kayak juga agak, oh apa gak usah Iya ya? kan? Capek juga gitu kan. Gitu. Oke, itu kan ngomongin anak lu ya. Tapi gue senang deh lu married. Gue happy gue. Ya bukan lu yang merit. Ya enggak, gue Masa happy. gue merit lu benci? Ya enggak, Berarti gue lu ada happy main sama bini aja gue. ngeliat lu akhirnya lu married, lu udah di posisi peak. Gue gak tau ya, gue ngerasa lu udah di posisi peak point lo as a podcast atau YouTube. Lu kan agak penguasa juga. Maya ya. Nggak, maksud gue hampir semua YouTube akhirnya lu bisniskan ya. Apa, lu akuisisi, lu join PT gitu. Semua logo. Partner. Termasuk YouTube ini ada di sini. Ada situ. Maksudnya hampir semua YouTube akhirnya lu ajak kerja sama gitu. Dan banyak orang yang nge-DM gue ataupun nanya, itu apa sih Nat gitu. Maksud gue untuk apa Deddy Corbuzier melakukan kerjasama macam ini? Apa? Karena ini cuma lu loh. Sebenarnya kalau lu, ya karena kita udah partneran ya. Kita udah partneran. Lu tahu bahwa resikonya tinggi kan sebenarnya ya. Kadang-kadang ya. Resikonya tinggi kan. Tapi gua percaya dengan teman-teman gua yang gua ajakin partneran bahwa kita punya tujuan yang sama, yaitu maju bareng. Udah gitu doang. Oke. Gua sih sesimpel itu aja. Maksudnya that idea lu muncul dari mana tiba-tiba? Oke, gue pengen kerja sama YouTube A, B, C, D, F, G, Karena I, gua J. tidak bisa memiliki semua kemampuan yang dimiliki sama orang lain. Nat. Maksudnya? Ya gini, lu punya kelebihan gini, contohnya gini, lu punya kelebihan khusus. Contohnya dulu misalnya lu bikin apa yang di mobil tuh apa namanya? Ya. Oke. Terus lu punya set yang menurut gua bagus, cara wawancara lu ke gua beda dengan cara wawancara gua ke orang lain. Ya. Gitu. Lu punya kelebihan yang sendiri. Aderai olahraga punya kelebihan yang sendiri. Gua nggak mungkin bisa jadi Aderai, gua nggak mungkin bisa jadi lu, gua nggak mungkin bisa jadi Adela yang ngomongin tentang seks dan sebagainya. Ya. Gue gak mungkin jadi Aurel ngomongin itu. Pertanyaan gue gini, gue bisa gak bikin YouTube channel olahraga kayak Aderai, bisa gak? Mungkin bisa. Lu? Kayaknya lu bisa. Kayaknya bisa. Gitu. Kayaknya bisa. Tapi apakah akan lebih baik dibandingkan Aderai? Menurut gue enggak. Karena dia punya knowledge yang jauh lebih daripada gue. Oke. Menurut gue kalau misalnya ngobrol asik dan sebagainya sambil minum waktu itu dan sebagainya atau apa, gue gak akan bisa menang dari lu. Ya. Daripada gue mencoba untuk bikin channel dan gue mencoba itu, lebih baik gue bareng dengan teman-teman yang punya kelebihan masing-masing. Gitu. Dan lu aja kerja sama. Dan gue aja kerja sama, karena gue nggak bisa jadi seperti kalian, kenapa nggak jadi temenan aja? Itu motifnya. Konteksnya adalah itu. Nice, oke. Konteksnya itu ya, keren. Konteksnya ya. Konteksnya itu. Lebihnya kita nggak usah omongin ya. Ya kalau kita dapet cuan ya bagus gitu aja. Ya. Tapi itu ya, emang lu pingin. Karena jujur aja, kalau lu ngomong dapet cuan apa nggak dapet cuan, ya sampai detik ini kita masih berjuang sekali gitu. Sure. Iya. Apalagi mau resesi. Raymond Chin abis ngomongin resesi, ngumpet bangsat. Gue tuh nggak begitu ngikutin 2023 resesi ya. I mean, what happened sih, apa sih? Gue jarang nonton. Ya katanya kan Raymond Chin bilang mau resesi karena nanti begini ya, global tentang ya Rusia perang Ukraina, dolar naik apa ini. Ya paling sederhana iPhone 14 Pro sekarang 33 juta, tahun lalu masih 24 juta. Itu kan udah harga naik, BBM naik, ini naik. Jadi kita harus siap-siapin duit, at least kita bisa hidup 12 bulan lah. Are you afraid? Gitu. Itu katanya Raymond Chin. Gitu. Nah setelah dia ngomong gitu ditentang dengan banyak orang. Wah lu cuma nakut-nakutin, lu cuma ini. Akhirnya dibikin klarifikasi di berbagai tempat bahwa ya maksud gue begini, ya mungkin gue salah. Menurut gue dia nggak perlu klarifikasi. Menurut gue. Karena menurut gue itu opini dia, ya harusnya dia bertahan dengan. Karena itu bukan opini yang liar kok menurut gue. Gitu loh. Itu opini yang biasa aja kok. Kalau lu nanya am I afraid? I'm not afraid but I'm preparing. Gak ada salahnya kan. Sekarang orang yang bilang gak akan resesi. Tiba-tiba resesi, mati lu makan apa lu? Kan gak ada salahnya we prepare anything. Gitu. Kalau buat gua ya. Ya. Nice. Terus kalau kita ngomongin Om Ded ya, apalagi Om Ded, what's next? Lu kan orangnya kayaknya, wah tahun ini bikin ini, tahun ini. Lu apa ya di otak lu yang botak itu yang mikir mulu pasti ya? Apa-apa, lu kan orangnya pemikir banget kayak gue liat ya. Dan lu tuh gue baru tahu tadi ya, lu tuh jarang punya teman artis ya. Lu abis kerja pulang gitu. Kenapa sih? Lu emang sombong. Gak punya waktu bro. Lu sombong. Iya itu satu. Lu emang gak pengen berteman ya?
Gua tuh- Abis ini pulang, kerja pulang gitu. Emang lu apa? Gua Lu mau duit banget gua mau orangnya. klarifikasi ya. Nah ini Apa? Ini yang Lu gini. money oriented dia orangnya. Ya iyalah. Gua Cina. Gini. Orang tuh banyak yang salah gitu. Iya. Orang tuh bilang gua sombong. Karena gua terkenal, terus gua misalnya punya duit banyak, terus gua sombong. Ya. Itu tuh konteks yang salah. Itu konteksnya bener apa? Loh, gua dari miskin udah sombong. Lu jadi miskin di sombong? Udah. Itu attitude, Pak. itu bukan karena gua ngetop, bukan karena Dari zaman susah udah sombong. Itu sama kayak, wah lu udah punya bisnis gini, lu sekarang mabok-mabokan. Enggak, lu dari susah udah mabok-mabokan mungkin tuh orang gitu. Oke. Gitu kan, bisa gitu kan. Lu emang itu Gue memang dari prinsip- dulu gak punya banyak teman, bos. Nah, kenapa? Karena kalau dari dulu, gue konteksnya adalah gue lebih baik kerja dibandingkan gue hangout gitu. Oke. Kalau gue pribadi. Kalau lu, ya. Jadi kesannya memang akhirnya gue tuh menutup diri gitu. Kesannya. Kesannya. Ya. Tapi sebenarnya satu lokasi juga menentukan, bos. Saya tinggal di Bintaro, bos. Saya hangout sama Anda di Kemang. Enggak, itu nggak jauh-jauh banget. Tapi Lu Bintaro Bekasi, Bintaro Depok jauh. iya, tapi kan tetap aja macet, tetap aja ini. Ya paham. Ya kan. Nah, terus satu itu. Ya iya paham. Kedua, gue bener-bener nggak punya waktu, Pak. Ya. Gue tuh bukan nggak pengen hangout itu. Makanya Uus sering banget datang ke rumah cuman buat hangout sama gue doang karena dia tahu gue nggak punya waktu. Gitu, Iya. maksudnya. Gini, Pak. Ini gue ya. Gue nggak mengatakan semua orang harus seperti itu ya. Ini lu ya. Ini gue ya. Gue punya anak. Cina. Kok rasis? Lu, tadi kan Anda bilang. Loh, kalau Cina ngomong Cina boleh. Lu, Nah, saya juga. saya kan nggak ngatain suku Anda. Enggak, Ah. saya kan India. Nah, Katain dong biar sama. Nggak mau. Ayo dong. Nggak, tapi emang gue emang kagum sama etos kerja orang Cina. Iya, betul. Saya klarifikasi ya. Oh, Lu orang Cina tuh emang. Pembelaan diri. Ya? Iya dong, orang Cina tuh kalau selamat. Hey, orang Cina katanya kalau kerja bisa 18 jam. Anda juga kan Cina? Iya, betul. Iya kan? Hampir semua orang Cina yang sukses tidurnya jarang. Betul. Jadi gini. Apa sih gua resep orang Cina? Jadi gini. Gue itu punya anak dan gue ada momen di mana gue harus ngasuh dia sendirian, bro. Lu, Anda kan uangnya banyak, ada suster, bisa ada jagain dong. Ya, sekarang gini deh. Ada bro. Melisa. Siapa namanya Melisa? Ada Melisa. Melisa kemana Melisa? Melisa Mahal kan bensin. harus ngurusin rumah, ngurusin apa. Oke. Gue punya anak dari umur 7 tahun udah tinggal sama gue. Ya. Gue harus ngurusin dia, gue harus jagain dia. Antar sekolah dari lahir sampai detik ini masih gue. Ya, gue baru tahu dari Tia lo. Ya. Gue baru tahu. Lu katanya jam 7 berdiri nganter anak. Iya. Jemput dia sekolah, gue berhenti saat dia SMA. Oke. Kalau enggak, gue jemput dia pulang sekolah. Kan Anda punya supir. Makanya syuting saya tidak mau dulu waktu Hitam Putih, gue maunya sore setelah gue selesai jemput anak. Oh, oke. Sampai begitu syarat gue syuting. Ya. Nah, sekarang gue mau jawab pertanyaan lu. Dan ini jawaban gue akan sangat bagus. Karena tidak bisa ditantang sama orang lain. Coba. Banyak orang yang bilang, lu kan punya duit banyak. Bisa ada babysitter kan? Bisa ada supir, babysitter, ajudan anak lo. Iya, Banyak betul. kok. Gue balik ya. Apa? Lo. Sekarang anggap aja lu punya jam RM. Harganya 10 miliar. Yes. Titipin supir lu dong. Mau nggak? Tergantung. Kalau gue percaya sama supir gue titipin. Kalau lu percaya sama supir lu titipin. Gue titipin. Jamnya ya. 10 miliar. Jamnya. Titipin sama babysitter dong. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak. Apalagi babysitternya baru. Oke. Oke, sekarang gue tanya. Benda-benda berharga lu di rumah digeletakin di rumah apa lu simpen? Simpen. Kenapa? Gue gak suka di interview lo, Om Del. Kenapa Loh. ya? Enggak. Gue suka Pertanyaan balik-balikin pertanyaan gue yang bikin gue logika kalah. gitu loh. Gitu loh. Sekarang kalau kita aja tidak bisa naruh benda berharga kita berantakan di rumah karena kita tidak percaya pada orang yang di rumah. Kan takut Kenapa? enggak, sorry. Kalau benda takut hilang. Takut hilang kan karena ada perilaku jahat dong dari orang lain diambil. Kan benda. Tapi kalau anak kan bisa. Jadi lebih berharga mana benda sama anak? Ah. Anak. Ya udah. Kenapa harus pakai babysitter kalau lebih berharga anak?
Ya juga ya. Gue nggak pernah pakai babysitter, bos. Dari kecil? Dari kecil. Karena itu berharga banget. Iya. Sedangkan benda aja lu segitu nyimpen ya. Iya. Sekarang lu bayangin ya. Lu nyerang gue ya? Hah? Lu nyerang gue ya? Gue tahu lu apa lu pakai babysitter aja nggak tahu Gue gue. ada babysitter. Ini contohnya tidak baik. Gue percaya soalnya sama dia. Ya udah kalau lu percaya ya udah nggak apa-apa. Gue Sabtu keluar kota. Gue titipin di rumah. Sama babysitter gue berdua. Salah. Nggak Maksud gue salah. gak sayang sama anak gue. Ya mungkin lu bisa yang sama babysitter lu. Banyak kan di bokep-bokep gitu ya. Bukan. Tapi gini loh. Gua nggak mau momen-momen tersebut hilang lah. Intinya gitu aja. Oke. Gua nggak mau momen-momen itu hilang. Jadi sekarang nih. Gua bangun jam 5. 5. Jam 5 tuh udah telat gue bangun tuh. Biasanya jam 4-an lah gue udah bangun. Lu tidur jam berapa sorry? Gue tidur bisa jam 12 jam 1. Lu tidur 3 jam. 3 jam 4 jam lah. Udah cek. Penyakit ada 3 jam tidur kan? Oh, tapi gue tuh gampang tidur. Jadi gue kayak di mobil gue hilang gitu. Jadi gue ada momen tidur gue tidur, ada momen tidur gue tidur. Jadi gue bangun jam 4-an, beres-beres rumah. Melisa ngapain ya? Melisa ngapain? Rumah saya besar, Pak. Ya, Melisa kan bisa kerjain semua. Anda juga beres. Gue suka beresin rumah. Maksudnya kayak ngelap-ngelap meja makan lo. Yang nyedotin debu karpet. Ini lu beneran gak sih? Beneran, anjing. Oke. Beneran. Lu vakum-vakum sendiri. Vakum sendiri. Iya. Karena maksud gue Marisa tuh punya kerjaan yang banyak juga. Ya, Jadi kalau iya, kita bisa bantu ya kita bantu. Ya. Terus ngecekin air vakum cleaner kan ada robot yang vakum apa segala gitulah. Ya. Gitu-gitulah. Terus gua ngedit video habis itu. Loh, kan editor banyak. Editor banyak tapi kalau untuk promo video gua yang ngedit, thumbnail, promo semua tuh gue yang buat. Ya. Karena menurut gue taste-nya beda sama taste gue. Ya. Gue ngedit video, saya ngedit video, nganter Aska sekolah jam 7. Ya. Jam 7 nganter Aska sekolah, sampai jam 8 lah ya. Ya. Kan 7.30, jam 8 pulang, gue punya kebiasaan dengerin audiobooks. Setengah jam gitu. Di jam. Noise ya? Di audiobook, enggak di Noise. Oh, nah kita mau promo Noise kan ada acara bareng. So. Ya tapi memang nggak di Noise gue dengerin. Oh iya nggak apa-apa. Ya, karena bahasa Inggris audiobooknya. Oh jadi maksudnya Noise nggak bahasa Inggris? Enggak. Nah, oke. Emang enggak kan? Ya, emang enggak bahasa Indonesia gue Bahasa juga. Indonesia kan. Tapi di Noise ada kita kan. Ada kita. Cuman emang lu nggak pengen dengerin bahasa Indonesia, lu harus Inggris karena lu ngerasa so pinter Inggris. Memang gue pinter Inggris. Oh lu jago Inggris? Enggak sok gue. Oh lo oke. Jadi karena karena konteksnya beda Pak. Kalau di Indonesia itu gini, gue tuh suka baca tentang sosiologi dan psikologi. Sosiologi dan psikologi. Betul, gue suka baca tentang hormonal, tentang psikologi, tentang manusia. Itu biasanya adanya tuh di luar gitu. Ya. Jadi itu gue dengerin sekitar 1 jaman. Terus bini gue baru bangun. Ya. Biasanya bini gue baru bangun tuh udah jam 9, round 9. Ya. Terus gue nge-gym. Ya. Sampai jam 10. Sampai jam 10 gue nge-gym. Habis nge-gym gue cardio sampai jam setengah 11. Setengah 11 gue mandi, selesai jam 11 gue kantor. Podcast, meeting dan sebagainya. Selesai sekitar Aska pulang jam 3-an. Gue selesai kerja jam 7. Ini almost every day. Almost every day. Berarti gue punya waktu jam 7 sampai jam 12 malam kan. Kosong kan. Pilihan gue cuma 2. Gue mau pergi sama teman-teman gue. Atau gue mau pulang ngobrol sama anak gue. Nonton Netflix sama anak gue. Makan sama anak gue. Yang lu pilih? Yang gue pilih adalah gue pulang. Karena gue bisa ngobrol sama dia, bisa ngobrol sama Aska, bisa ngobrol sama Nada, bisa ngobrol sama bini gue, nonton Netflix barengan, nonton film, makan, sampai mereka tidur. Gitu. Jadi itu yang gue pilih. Sabtu Minggu. Nah Sabtu Minggu lu ngapain sih kalau? Sabtu Minggu gue pergi sama keluarga. Sabtu lu pergi sama keluarga? Sabtu gue pergi sama keluarga. Keluarga inti jadi bini gua, Aska, Nada gitu sama ya ada keluarga. Lu kemana sih Om Ded kalau orang-orang macam itu? Makan, nonton film. Makan, nonton film, ke mall, belanja. Makan, nonton film, belanja, udah gitu lah. Ya nyenengin anak-anak lah. Senin sampai Jumat kerja. Minggunya gua ke orang tua gue, atau orang tua gua ke gue. Oke. Jadi habis waktunya bener-bener habis. Pack ya? Pack. Bukannya gua nggak mau ngumpul sama, gua udah tua bos. Lu tuh berarti sih hampir gocap ya? Hampir gocap gua. Kalau dulu lu bicaranya gini nih,
Orang tuh ngeliatnya sekarang gue gak punya teman gitu. Kalau dulu umur gue 20-an dan sebagainya ya gue gak pernah di rumah bro. Ya. Gitu bro. Gue tur Indonesia, tidur naik bus nyampe kota mana, tidur. Cewek naik bus lagi. Kenapa ketawa kayak lu gak aja? Gak usah munafik lu. Enggak. Loh. Gue ketawa karena sama ya. Oh iya 20. 20-an Gue kan. juga 30 kok. Masih ya? Kan baru 30-an. Iya. Tungguin umur 40 lebih. Makin ini ya badannya? Bukan makin ini, makin ada prioritas hidup. Iya. Makin ada prioritas hidup gitu. Kalau yang 40 masih nggak ada prioritas? Ya itulah. Ya nggak apa-apa. 90% memang orang-orang di usia 40 itu nggak punya prioritas. Kenapa kok gitu? Ya karena 90% orang-orang nggak sukses. Thank you. Anjing, ini belagu banget. Untung gue masih 32. Lu kan masih punya waktu untuk. Gue masih punya 8 tahun. Bener. Kalau 40 gue 47 bro. You're old man. I am. Gue 47 You're tahun. old. Jadi kalau lu bilang kayaknya nggak pernah hangout, lu tau umur gue berapa kan? Jadi itu tuh yang kadang-kadang orang tuh suka salah gitu. Uus lain itu anak umur 30-an semua bro. Iya. Beda sama gue hampir 20 tahun. Iya, lu udah mau gue. Musiknya aja udah beda. Iya. Enggak, lu tuh kalau gue mau tadi, lu kalau di mobil tuh lu tuh dengerin musik apa sih? Ini serius. Gue serius, gue mau tahu ya taste music lo. Tahu deh, kalau film lo terakhir nonton apa? Black Adam. Black Adam terakhir gue nonton. Selain filmnya The Rock deh, lu kan emang. Gue suka nonton. Gue sebenarnya nggak suka The Rock loh. The Rock suka sama lo? Bisa jadi. Gue sebenarnya nggak suka The Rock. Cuman film dia itu selalu ada di box office. Oke. Ya kan, kayak Jackie Chan deh. Gue tuh sebenarnya nggak suka Jackie Chan. Tapi selalu hadir Tapi dia. selalu ada dia tuh gitu. Dan tapi taste film apa sih? dan film The Rock atau film Jackie Chan itu adalah film yang nggak mungkin jelek-jelek banget kan, gitu kan. Jadi nggak usah milih, kita tonton udah pasti terhibur gitu. Ya, tapi taste film lo tuh apa sih kalau lu lagi nonton Netflix? Ini lebih ke bokep di Pornhub dong. Hamster. XNXX kalau mau cepet. Ada yang biru ya warnanya. Iya biru. Gue ledak sih gue lebih suka kolosal. Kayak kemarin The Woman King. Nah itu. Oh I know. Nah itu gue suka. Itu kayak gue lebih suka kolosal. Kalau musik gue nggak punya reference bos. Gue nggak punya reference. Kalau lu di mobil kan macet nih. Gue dengerin podcast. Oh keren. Gue dengerin podcast. Lu emang orang pinter ya? Gue dengerin lu kadang-kadang. Gue seperes lu bang. Serius kayak lu yang kemarin sama Onat gue dengerin, sama Habib gue dengerin. Oh, ada ya nggak semua gue dengerin karena banyak kan. Ada berapa yang gue dengerin gitu. Terus gue dengerin podcast ketiduran biasanya. Oh tapi lu lebih prefer audiobooks, podcast? Gue lebih bisa audiobook sama podcast. Gue hanya denger musik itu. Jadi gini, musik itu hanya ambience di rumah sama gue nge-gym. Oh oke. Gitu. Biar semangat ya? Biar semangat. Ya. Jadi ambience di rumah gue itu biasanya kalau gue bangun pagi itu gue puternya jazz. Itu keren. Jadi buat ambience kan. Jadi nggak penting lu mau nyanyi apa kayak lu mau apa. Yang penting ada suara buat ambience. Situasi dapet gitu ya. Situasi dapet. Kalau udah dapet, betul. Semuanya dapet tuh kalau jazz tuh. Nah kalau udah nge-gym ya udah itu musik-musik ya EDM metal yang udah kayak gitu-gitulah, Eminem lah kayak gitulah, udah rap udah gitu. Kalau udah sore ke malam biasanya gue puter klasik. Gue so pinter lagi lu. Karena capek. Beethoven. Gue bahkan nggak peduli. Gue cuman. Yang penting classical music. Ya jadi kan ada Google musik lah. Oh lu bilang classic music. Oke gitu. Google play classic music for night. Nah gitu doang. Udah lu puter aja dan jalan sendiri gitu. Apa lu? Tapi setelah ada anak cewek ngehe ini. Lu mulai tahu ada BTS. Gue bisa pulang-pulang, rumah gue ada NCT, bos. Saya bahkan tidak tahu itu apa. Iya. Tiba-tiba BTS. Kena? Tiba-tiba Blackpink. Kena nggak? Apa? Kena ada mati. Kena apa? Kena nggak? Kena mental. Nggak, siapa tuh kayak enak juga ya gitu. Udah pakai bahasanya Korea kadang-kadang. Gitu. Si paham tuh ya? Dia paham gitu kan. Lu nggak paham? Terus gue ganti musik gitu kan. Google change the music to classic. Udah. Dia diem, gitu. Gue ke kulkas, ngambil, balik, udah BTS lagi. Dia biasanya takutnya Maska. Oh takut? Nah kalau Aska udah turun gitu, what the heck is this? Itu kan Aska kan, change the music to Eminem. Udah tuh gak dirubah lagi sama dia.
Lucu banget keluarga lu ya. Iya karena ya berbeda semuanya aja gitu. Nih last question dari gue deh. Kau udah sih? Enggak, abis ini masih ada opini 5 pertanyaan. Gue cuma sebut, tapi ini last question buat lo. Lu kan kemarin abis Halloween ya? Ya, jadi The Rock ya? Dan gue gak tahu, gue cuma menanya. Lu kan pakai baju penjara. Iya. Keren banget, gue suka banget baju lu. Iya. Bini lu juga kayak pakai baju itu. Iya. Lu lagi jadi siapa itu? Jadi The Rock di Fast and Furious. Oh, oke. Jadi Hobbs di Fast and Furious kan dia ada fight Ada. di penjara sama Jason Statham kan. Ada. Yang pakai baju penjara. Ada yang utuh, dibolongin kan? ininya putih kan. Nah, gua botak lagi kan. Gua jadi The Rock. The Rock. Oke. Kan harusnya kalau The Rock sama Jason Statham dong. Kok Ya, lo tapi sama kan istri? bini gua cowok, cewek, nggak bukan. Akhirnya jadi siapa bini lo? Nggak tahu tuh, serem ya. Serem. Gue ketawa. Serem. Tapi keren. The Rock keren. Gua ngeliat, ih serem. Serem. Gue, apalagi gue. Ih, ngapain sih ini? Tapi kan Halloween harus serem. Yang serem? The Rock. The Rock. Jason Statham serem. Jason Statham nggak tahu gue siapa. Iya. Kan bini lo kan Putri kayak pakai SC. apa? Putri SC. Apa tuh? Sabrina Hairunisa.